menaikkan level uang ya. Nah, seberapa besar mampu memberi dan membayar itulah kemampuan menerima. Tadi, sedekah dan belanja harus bersifat pelepasan kemelekatan, bukan pelepasan hawa nafsu. Sedekah membabi buta atau belanja membabi buta sangat tidak dianjurkan karena mengedepankan hawa nafsu. Rasa kaya lebih penting daripada kaya itu sendiri. Tadi saya bilang itu ya. Karena banyak orang yang merasa masih miskin dan kalau tidak waspada dia bisa jatuh miskin beneran itu. Karena dari afirmasi dia itu kan. Nah, orang yang miskin itu merasa dirinya miskin akan terus dalam kemiskinan. Orang yang merasa dirinya kaya maka ia akan bersikap berkelimpahan sehingga ia suka sedekah. Jadi spiritualitas uang itu adalah rasa keberlimpahan itu penting. Mungkin kalau kita lihat namanya qanaah ya. Jadi dia merasa cukup gitu. Karena orang miskin itu kan yang tidak pernah merasa cukup yang dikatakan miskin itu. Orang fakir, orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah cukup. Jadi dia selalu berada di bawah level setengah kebutuhannya. Jadi walaupun dia punya uang puluhan juta, dia tetap merasa tidak cukup. Nah, perlu ada namanya rasa keberlimpahan itu. Bahwa dia merasa cukup, dia merasa dia berlimpah, maka dia sedekah, lalu dia membantu orang. Nah, rasa keberlimpahan itu akan mengundang lebih banyak rezeki untuk dia. Seperti itu. Misalnya dia beli belanja gitu. Ya dia dengan rasa keberlimpahannya dia akan beli belanja dengan hal-hal yang berkualitas tapi tidak membabi buta ya. Begitu juga sedekah. Dia sedekah tapi tidak tidak seluruh uangnya disedekahkan seperti itu. Jadi lebih mengedepankan rasa di hati dia itu dia punya sikap keberlimpahan. Lanjut, Sar. Ini kecil juga nih. Nah, strategi memunculkan perasaan berlimpah. Hindari menawar. Karena menawar memunculkan perasaan tidak mampu, menzolimi pedagang, dan kurangnya penghargaan pada orang lain. Kecuali kalau pedagangnya yang menurunkan harganya agar kita beli. Yang terpenting, dia ikhlas dan tidak merasa terzolimi. Jadi ketika orang itu ditawar, lalu orang minta gratisan, itu nanti yang berjualan itu akan mengalami yang namanya kebencian, kesal gitu, merasa dizolimi. Nah, itu akan memberikan vibrasi negatif kepada kita gitu sebagai si pembeli itu. Nah, sehingga kita menjadi orang yang tidak merasa miskin terus gitu. Karena kita selalu menawar gitu. Jadi tidak mampu gitu. Kalau uang Anda cukup maka belilah, kalau tidak cukup maka tidak usah beli. Nah, ini kebanyakan orang kan beli barang-barang mahal ya kan, yang sebenarnya dia tidak butuh-butuh amat. Nah, akhirnya dia menawar atau dia minta gratisan gitu. Jadi kalau misalnya uangnya belum cukup ya tidak usah dibeli dulu. Jadi jangan menzolimi orang, jangan menzolimi pedagang. Biasakan memberikan uang tambahan kepada pedagang atau jasa. Doa orang yang dilakukan secara spontan akan memberikan vibrasi yang besar. Jadi doakan orang misalnya kita naik Grab gitu. Lalu kita bayarnya kita lebihin. Terima kasih Pak gitu. Semoga rezekinya bertambah gitu. Nah, ketika dia berdoa dengan spontan itu biasanya tuh vibrasinya kuat gitu. Efeknya buat kita tuh sangat baik gitu karena kita sering memberikan bonus-bonus. Hindari meminta gratisan karena terhitung zolim dan membuat menjadi mental pengemis. Tadi saya bilang itu mental miskin ya, minta gratisan. Orang yang bermental gratisan akan sulit dihargai orang. Lalu nyinyir sama dagangan orang lain. Alah begini doang, kok harganya segini gitu. Nah, itu tidak boleh. Mengurangi beli bajakan. Ya kalau bisa beli yang asli lah. Karena kan kalau kita bajakan berarti kan kita menzolimi orang yang karya orang itu. Lalu menabung. Menabung itu sama dengan menghindari pamer dan mengendalikan hasrat. Jadi orang yang punya uang langsung saya mau beli ini beli ini beli ini itu kan hasrat ya. Mungkin karena dia ingin pamer, saya ingin punya barang-barang baru. Jadi dia tidak punya tabungan. Nah, orientasi kualitas bukan yang penting murah. Nah, tadi saya bilang juga beli barang itu kalau kita memiliki rasa keberlimpahan kita lihat itu segala sesuatunya berdasarkan kualitas. Jadi bukan asal murah saja gitu. Kira-kira kalau kita pakai ini awet gitu. Mungkin lanjut.
energi uang ya. Nah, ini uang yang haram memiliki energi negatif. Tubuh kita akan menolak energi tersebut sehingga akan memaksanya keluar. Sehingga banyak orang semakin kaya, semakin banyak masalah hidup yang memaksanya mengeluarkan uang. Jadi kayak kita misalnya makan makanan yang kadaluarsa ya. Mungkin kita telan gitu, tapi tubuh kita ini akan menolak. Begitu juga dengan energi negatif atau vibrasi negatif dari uang itu yang masuk ke diri kita, yang kita konsumsi, kita belanjakan, itu akan memberikan vibrasi negatif gitu. Sehingga kita punya masalah-masalah hidup yang banyak gitu. Sehingga uang tersebut ya kita keluarkan dari apa namanya, misalnya tiba-tiba motor kita ketabrak orang, akhirnya kita keluar uang lagi, yang uangnya harusnya kita dapatkan dengan cara yang tidak, yang haram ya, itu kita keluarkan kembali. Harta yang dimiliki harus disucikan dengan sedekah dan zakat sehingga menjadi pertukaran energi. Jadi kalau kita sedekah itu ada pertukaran energi. Jadi mungkin uang yang tadinya tidak baik atau ada uang yang campuran itu tercampur, lalu kita sedekahkan itu akan suci. Kalau dalam Islam kan seperti itu. Lalu ada zakat. Nah, kalau kita tahu ada namanya konsep zakat harta, ya itu sangat penting sekali. Zakat fitrah, zakat harta. Maka orang yang zakat itu akan ditumbuhkan. Jadi kan dikatakan juga misalnya, uh, jadi Allah itu akan menyuburkan sedekah dan membinasakan riba ya. Nah, itu sedekah penting. Nah, saat memiliki uang, seseorang akan keluar jati dirinya. Mungkin dulunya rendah hati, lalu saat punya uang menjadi sombong. Dulu sederhana, lalu punya uang menjadi bermegah-megah. Dulunya setia menjadi terdorong untuk selingkuh dan lain sebagainya. Solusinya sadari dan semua itu lalu lawan. Jadi kalau bilang bagaimana cara kita mengenal jati diri kita? Ya uang, intinya tuh uang. Jadi orang orang spiritual yang anti uang itu justru uang itu guru spiritual. Misalnya dulu dia waktu miskin bilang dunia ini uang itu adalah dunia ini hanya sesuatu yang hina gitu. Tapi begitu dia ngerasain punya uang ratusan juta misalnya, ya dia mungkin bisa kalap juga kan. Kan ada dulu yang ceramah, uang itu hina, uang itu apa namanya, dunia itu sesuatu yang hina kata dia di ceramahnya ya. Tapi begitu dia udah merasakan punya uang banyak, ya dia flexing juga di media sosial gitu, makan-makan di tempat mewah ya kan. Dia mandi air hangat di videoin segala macam. Nah, itu jati dirinya keluar gitu. Lanjut, next. Nah, program ulang alam bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar bahwa banyak uang adalah kejahatan. Hilangkan pikiran bawah sadar bahwa banyak uang adalah kejahatan. Nah, tanamkan bahwa uang memberikan kesempatan lebih besar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau kita banyak uang itu kadang-kadang bilang, oh orang orang banyak uang tuh sombong, orang banyak uang itu serakah, orang banyak uang itu menindas, atau dia suka memperbudak orang, ya kan? Menganggap orang lain rendah. Nah, itu alam bawah sadar kita muncul, kalau muncul terus alam bawah sadar seperti itu, maka kita akan sulit menjadi banyak uang. Jadi banyak uang itu menjadi sesuatu yang tertolak dari kita gitu. Karena kita sering menjadikan orang kaya gitu. Tapi kita harus memasukkan ke alam bawah sadar kita bahwa ya kalau kita banyak uang, kita bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau alam bawah sadar kita seperti itu, nah insya Allah maka uang itu akan lebih mudah kita dapatkan. Lanjut. Nah, ini blunder karena uang. Jadi kalau kita main bola gitu kan, main bola itu sepak bola ya tadi, kan bukan hanya kita mencetak gol. Misalnya kita bekerja, lalu kita gajian, atau kita berdagang, lalu kita untung. Bukan hanya itu. Seperti main bola, bukan hanya kita berhasil mencetak gol, tapi bagaimana kita menjaga agar tidak blunder. Karena kalau kita tahu Real Madrid misalnya, di menit-menit terakhir itu bisa membalikan keadaan lawannya. Gitu. Beberapa kali di pertandingan seperti itu kan. Pernah juga dalam sepak bola itu sudah suatu yang hal yang biasa gitu. Ketika sudah menit-menit terakhir, digolin lawannya itu membalikan skor gitu. Nah, jadi kita harus menjaga agar tidak blunder. Nah, bagaimana agar tidak blunder? Satu, yang membuat blunder ya, ingin cepat kaya. Jadi ingin cepat kaya, lalu dia menipu, mencuri, atau ikut investasi bodong. Ya kan? Kan banyak tuh orang yang seperti itu, ingin cepat kaya. Ingin nampak kaya.
Ya, lalu dia pamer harta di medsos, mengeluarkan uang melebihi batas kemampuannya. Jadi dia beli, apa namanya, sebenarnya dia tidak butuh handphone yang mahal-mahal banget gitu. Jadi dengan gajinya yang berapa gitu ya. Atau dia tidak perlu makan di tempat yang berkelas, sangat atas itu. Tapi karena demi medsos ya, demi medsos dia melakukan itu. Akhirnya banyak orang kan yang akhirnya terjebak pinjol demi untuk menunjukkan dia kekayaan dia gitu. Optimis berlebihan. Nah, jadi dia tidak punya standar error atau asal investasi, akhirnya banyak mangkrak. Yang keempat, tergoda pesona lawan jenis. Nah, ini yang bahaya nih kalau misalnya orang dulunya miskin itu kan biasanya kan setia gitu kan. Nah, tapi kalau udah punya banyak uang itu sudah mulai banyak godaan-godaan kan. Kita sudah tahu lah sekarang di infotainment ya kan, di artis-artis bagaimana ketika mereka sudah kaya sudah mulai tergoda dengan pesona lawan jenis itu. Tidak punya manajemen krisis saat terjadi krisis ekonomi atau kondisi mendesak, tidak punya simpanan uang. Nah, itu masalah gitu. Misalnya seperti Covid kemarin kan, tidak ada manajemen krisis, akhirnya ketika terlalu banyak keluar uang setiap bulan, ketika punya uang dihabis-habiskan, akhirnya begitu terjadi resesi atau Covid atau pandemi seperti kemarin, ternyata tidak punya pegangan sama sekali. Nah, jadi kita harus punya yang namanya manajemen krisis. Nah, biasanya orang yang kalau sudah tadi saya bilang itu ya, sudah menggunakan emosi itu ya, nah itu biasanya tidak punya manajemen krisis. Lanjut, terima kasih ya. Terima kasih, mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi ya.